Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mesrenti Arwan Pakana, NIM 1812041022, kelas Pendidikan Fisika B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang instrumen yang saya gunakan. Instrumen sendiri terdiri atas dua, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Pada instrumen non-tes ini, saya menggunakan kuesioner. Instrumen yang saya gunakan menyangkut tentang kepribadian seseorang. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian menurut pengertian sehari-hari adalah sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Pada instrumen non-tes terdiri atas dua validasi. Pertama, validasi teoritik, di mana kita menggunakan dua pakar, yaitu pakar pertama dan pakar kedua. Validasi yang kedua yaitu validasi empirik, di mana kita menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Adapun pertama, kita membuat kisi-kisi dari instrumen yang akan kita gunakan, seperti pada slide. Adapun indikatornya terdiri atas 5 poin. Sikap dalam menghadapi suatu masalah, pergaulan individu, sikap individu dalam berkelompok, tanggung jawab individu pada pekerjaan, tingkat emosional individu. Dengan butir pernyataan positif sebanyak 17 dan butir pernyataan negatif sebanyak 23. Adapun desain instrumen yang akan divalidasi oleh pakar seperti yang terlampir pada slide. Adapun nilai pada setiap butir pernyataan yaitu jika pernyataan bernilai positif, sangat setuju poinnya 4, setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Sementara jika pernyataan bernilai negatif, sangat setuju poinnya 1, setuju 2, tidak setuju 3, dan sangat tidak setuju 4. Adapun tabel tabulasi silang pakar 2x2 seperti pada slide. Dengan A, jika kedua pakar tidak setuju, B, jika pakar 1 setuju, pakar 2 tidak setuju, C, pakar 1 tidak setuju, pakar 2 setuju, dan D, jika kedua pakar setuju. Adapun rumus validitas sama dengan D dibagi A tambah B tambah C tambah D. Setelah kuesioner divalidasi oleh pakar pertama dan pakar kedua, maka diperoleh data sebagai berikut dengan menggunakan tabulasi silang 2x2 tadi. Sehingga diperoleh A tidak ada, B 3, C 7, dan D 30. Adapun validitas yang didapat yaitu 0,75 dengan tingkat validitas tinggi karena berada pada rentang 0,60 sampai 0,79. Tingkat validitas tinggi sehingga instrumen ini layak untuk digunakan. Kemudian kita membuat lembar identitas responden di mana pada bagian pertama berisi identitas responden seperti nama, umur, jenis kelamin, jurusan, universitas, dan email. Bagian kedua berisi butir-butir pernyataan yang akan dipilih oleh responden dengan option sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kuesioner ini saya bagikan melalui media sosial. Setelah responden mengisi kuesioner tersebut, didapatkan data sebagai berikut. Kemudian kita melakukan validasi empirik. Pertama, kita melakukan uji validitas, di mana untuk mencari R hitung seperti pada slide, di mana array I sama dengan jumlah nilai butir pernyataan KI, array L sama dengan kesatuan jumlah nilai butir. Sehingga didapat data seperti pada slide. Berdasarkan hasil data tadi, didapat R hitung untuk setiap butir dapat dilihat pada slide yang terlampir. Untuk R tabelnya sendiri yaitu 0,339. Untuk menentukan valid atau tidak valid,
Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir pernyataan dinyatakan valid. Sementara, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid. Sehingga didapat butir pernyataan yang valid sebanyak 26 butir pernyataan. Kemudian kita melakukan uji reliabilitas RII menggunakan rumus seperti yang terlampir pada slide dengan beberapa skala reliabilitas. Setelah melakukan data tadi, didapat SI pangkat 2 seperti pada slide, di mana yang diambil yaitu butir yang valid. Adapun RII yang didapat yaitu sebesar 0,9029562992, maka reliabilitas sangat tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.